Mobil pickup yang kini naik kelas menjadi incaran kolektor mobil klasik. Pada episode kali ini, Login akan mengulas mengenai salah satu kendaraan yang sangat familiar di kalangan komunitas hingga kolektor. Yakni kendaraan niaga yang cukup serbaguna ini, pada zamannya dikenal tangguh di segala medan jalan. Sebutan serbaguna tak terlepas dari kemampuan Mitsubishi Colt T-Series yang siap melibas berbagai medan, bahkan kekuatan mobil niaga ini masih bisa diandalkan hingga kini oleh ownernya. Mitsubishi Colt T-Series sejatinya bernama asli Delica di negeri asalnya. Nama yang terdengar manis di telinga itu adalah singkatan dari Delivery Car. PT Krama Yuda 3 Berlian Motor sebagai ATPM Mitsubishi di Indonesia memperkenalkannya sebagai Colt, meski terdengar tidak semanis Delica, tetapi Colt begitu melegenda dalam sejarah kendaraan angkutan di tanah air. Penyebutan yang mudah diingat ini pula mempopulerkan nama kendaraan tersebut kepada masyarakat Indonesia. Colt sendiri mulai diimpor oleh Krama Yuda 3 Berlian pada tahun 1970. Memasuki tanah air, mobil niaga itu segera menjadi primadona dan sukses merajai jalanan hingga tahun 1990-an. Generasi pertama Colt T-Series adalah Colt T100 dan seri berikutnya adalah Colt T120. Mitsubishi Colt T100. Di tahun 1971, Colt T100 mendapat facelift minor dengan tambahan grill hitam dan perubahan bentuk pada lampu sein. Namun perubahan besar terjadi pada mesin dengan dimasukkannya mesin yang lebih besar, 4G41 Neptune 86, bervolume 1378 cc yang pastinya punya output lebih besar, 85 HP per 6000 rpm dan torsi 115 Nm per 4000 rpm. Ciri utama mobil ini adalah dua lampu bundar besar di depan. Karena dua lampu besar inilah kemudian Colt T100 kemudian populer disebut dengan Colt Bagong. Bagong adalah nama tokoh pewayangan yang mempunyai dua mata besar. Penjualan Colt T100 di Indonesia berlangsung selama kurang lebih selama 5 tahun hingga tahun 1975 kemudian digantikan oleh Colt T120. Seiring berjalannya waktu populasi Colt T100 pun sudah mulai menua. Colt T generasi kedua Colt T120. Pada tahun 1975, diperkenalkan generasi selanjutnya dari Colt T100, yaitu Colt T120 dengan mesin seri Neptune. Ciri-cirinya adalah lampu depan yang berubah menjadi 4 buah dengan posisi yang lebih bawah. Colt T120 menggunakan mesin 4G41 Neptune 86 berkapasitas 1378 cc dengan konfigurasi OHV 4 silinder segaris. Blok mesinnya terbuat dari iron cast sehingga cukup tangguh mengaspal di jalanan Indonesia. Mesin ini memiliki ukuran bore X-stroke yang nyaris square, yaitu 76 5x75 mm dengan rasio kompresi sedang sebesar 9:1. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 86 PS pada 6000 rpm dan torsi 115 Nm pada 4000 rpm. Kapasitas angkut standar pabrik hanya dianjurkan maksimal 750 kg, tapi pada kenyataannya Colt ini sering overload, membawa beban lebih dari 1 ton. Material besi tebal dan kokoh sehingga masih menjadi favorit untuk angkut muatan berat. Inovasi lain dari Colt adalah perdepan yang sudah menggunakan perkeong, sehingga menambah kenyamanan berkendara. Di Indonesia, Colt T terdiri dari berbagai versi yaitu versi pick-up, dan minibus, atau station, box dan double cabin. Untuk versi minibus, ada banyak karoseri yang memproduksi, sebut saja Adiputro, Morodadi, New Armada, Langgeng Jaya, Podojoyo, dan lain-lain. Sementara pada bagian kaca samping dan belakang, ada yang menggunakan 2 pilar, tapi yang umum satu saja, yakni pilar sekaligus penyangga pintu tengah. Bentuk kacanya melengkung meskipun ada juga yang menggunakan kaca datar. Sedangkan interior generasi pertama dan generasi kedua, Colt T120 relatif sama.
Dashboard dan panel meter sewarna hitam dengan panel ganda, bermodel bulat untuk speedometer dan kontrol temperatur, bensin, aki, dan oli. Sejak tahun 1975, lampu Colt menggunakan 4 lampu. Bumper depan menggunakan lampu fog berwarna kuning dengan 2 varian, ada yang disematkan di balik bumper yang dibolongi. Pedal kopling dan rem model injak mirip truk Mercedes-Benz 911 atau VW Kodok. Varian berikutnya ada perubahan pada panel, yakni berbentuk kotak ganda namun tetap berwarna hitam. Ada yang menggunakan bumper utuh dan posisi lampu fog ada di luar. Sementara lampu utama sudah menggunakan 4 lampu, tapi pedal masih injak untuk keluaran hingga tahun 1974. Sesudah itu, Colt menggunakan pedal gantung hingga edisi terakhir, tahun 1981. Baru pada tahun 1978 ada perubahan lagi. Sejak tahun itu, generasi kedua varian kedua ini mengalami perubahan final hingga pemutusan rantai produksi di tahun 1981 dengan beberapa perubahan. Perubahan itu diantaranya adalah, lampu fog, odometer, digit angka pada odometer, pedal rem dan kopling menggunakan model gantung, penambahan pilar dan segitiga. Dengan produksi varian terakhir yang berakhir di tahun 1981, Colt T120 telah mengalami puncak penjualan yang fantastis, yaitu angka penjualan lebih dari 500.000 unit. Modelnya juga beragam, mulai dari stesen untuk penumpang, pickup untuk angkutan barang, kerakap untuk angkutan umum model bak belakang masih utuh. Sekian ulasan kami mengenai perkembangan Mitsubishi Colt T yang melegenda di zamannya. Sebagai salah satu kendaraan komersial tangguh pada saat itu, keberadaannya bergeser dari kendaraan komersial menjadi barang koleksi pecinta otomotif. Tetap sehat, tetap semangat, agar kita bisa terus menjelajah langit dunia.